Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to our new lesson for tutorial video today. And the topic is about website development. So first of all, we're gonna talk about some stages of software development process. And here are the stages, tapi ini adalah tahapan-tahapan dari proses pengembangan software yang belum berurutan. Now later on, after I explain about all of this, we are going to put them in order together, okay? Jadi pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia dan saya harap Anda dapat menyusunnya ke dalam proses yang berurutan dengan benar. Okay, let's check this one. The customer checks and approves the final version. Customer memeriksa dan menyetujui versi akhir. Berikutnya, speak with the people, bicara dengan orang yang will use the new software, yang akan menggunakan software baru tersebut, and analyze how they will use it, dan analisis bagaimana mereka akan menggunakannya. Next, plan the project, rencanakan projectnya, write the specifications, tulis spesifikasinya, and prepare instructions for the programmer. Siapkan instruksi pengerjaan untuk programmer. Berikutnya, test and debug the code. Ini uji coba kode, terus write the code, tulis kodenya, atau dengan kata lain lakukan pengkodingan, ya. Right, so after you listen to the explanation, I hope now you are already certain with your answer. Kira-kira udah yakin sama jawabannya. Yang pertama adalah yang ini ya, speak with the people. Jadi kita melakukan sesi interview kepada klien atau customer kita untuk mencari tahu pengguna software dan menganalisis bagaimana mereka ingin menggunakannya, right? Berikutnya planning. Kemudian writing the code, setelah kita tulis baru kita uji coba apakah ada yang error, nanti kita perbaiki. Terus kalau udah selesai barulah kita minta si customer tadi untuk memeriksa apa ada yang perlu diganti atau tidak, lalu menyetujuinya. Nah, berikut sudah kita bahas ya, kan sudah kita bahas ini langkah-langkahnya, jadi keep that in your mind. Jadi saya ingatkan lagi bahwa langkah-langkahnya terdiri dari speaking with the client or customer, yaitu interview session, planning, writing, testing, and approving. Right, then we go on to this conversation. Ini adalah interview from the Computer World, an online magazine, dengan si Jess Wong. Jess Wong ini adalah system analyst and she's gonna talk about her job. Oke, kita mulai ya. So, Jess, could you tell us about the requirements analysis process? Bisa beritahu kami tentang proses analisis, persyaratan-persyaratan untuk proses analisis, gitu ya. Terus Jess bilang, well, first we talk to the client to find out who the users will be. Kita bicara dengan klien to find out artinya mencari tahu, who siapa penggunanya, siapa yang akan menjadi penggunanya. Then kemudian we interview as many users as we can. Kita wawancarai sebanyak mungkin penggunanya. Oke, sebanyak yang kita bisa. This can be difficult. Hal ini bisa sulit karena we have to look at every step. Kita harus melihat setiap stepnya in the process very carefully, in a lot detail. Karena kita harus melihat semua prosesnya dengan hati-hati dan sangat mendetail, gitu ya. Jadi pada saat wawancara bisa jadi ini membuat kesulitan tersendiri. Berikutnya, and what's the next steps? Terus langkah selanjutnya apa? Next, we put together the specification document. Kita rangkumkan semua dokumen spesifikasinya. This shows everything that the program does. Dokumen ini menunjukkan semua yang akan dikerjakan oleh program tersebut.
And by that, I really mean everything. Dan maksud saya itu benar-benar semuanya. Gitu. Semuanya mesti ada di dalam dokumen tersebut. We have to write down what every button does. Kita harus menuliskan semua yang akan dikerjakan oleh tombol-tombol tersebut. Ini fungsinya apa, untuk apa, akan kemana tombol-tombolnya. And what you see on every pop-up menu, apa yang akan kamu lihat di setiap menu pop-up, and so on, dan sebagainya. Is this where you draw flowcharts? Apakah dalam tahapan ini kamu akan menggambar flowchart? Flowchart tahu ya, flowchart itu adalah bagan atau alur langkah kerja. Terus si Jess bilang yes, and the user interface. Dan bukan hanya flowchart aja, tapi juga akan menggambar user interface. User interface adalah gambaran yang akan dilihat oleh si klien, user, si pengguna ya, lebih ke user ketika dia menggunakan program tersebut. Terus si penanya bertanya lagi ya, does the client check the specification document? Apakah nanti kliennya akan memeriksa dokumen spesifikasi tersebut? Certainly, ya tentu saja. We want the client to look at every part of it. Kita ingin klien untuk melihat semua bagiannya, to be sure that, untuk meyakinkan bahwa they are happy with it. Mereka senang atau puas dengan yang ada tersebut. We usually have to make a few changes at this stage. Biasanya kita akan melakukan beberapa perubahan ya pada tahapan ini, but this is usually quite quick. Jadi biasanya nggak lama, sebentar aja. Dan kemudian we can hand over. Kemudian kita bisa hand over artinya menyerahkan, oke, kepada si developers. Kita serah terimakan kepada si developers atau si programmer tadi, so that they can do the part of the job. Jadi supaya mereka bisa kerjakan bagian mereka juga. Oke, sampai di sana percakapan atau interview antara si Computer World interviewer ini dengan si Jess Wong. Nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, why does Jess talk to the client at the beginning of the process? Kenapa si Jess ini bicara dengan klien di awal proses? Okay, if you have got the answers, so jawabannya adalah to find out who the users will be. Penting dilakukan sesi wawancara di awal tersebut dengan klien untuk mencari tahu siapa yang akan jadi penggunanya. Second question, why are the interviews sometimes difficult? Kenapa wawancaranya kadang-kadang menjadi sulit? Itu karena they have to look at every step in the process carefully and in a lot detail. Mereka harus melihat setiap langkahnya di dalam proses tersebut secara hati-hati dan dalam detail dan secara mendetail. Question number 3. What does the specification document contain besides writing? Apa saja isi dari dokumen specification itu selain tulisan-tulisan? Nah, tadi kita udah dengar, udah lihat. Isinya adalah flowcharts, ya, bagian alur, terus ada drawing, gambar dari user interface. Next, why does the analyst want the client to check the specification document? Kenapa si sistem analis ini ingin klien untuk memeriksa dokumen spesifikasinya? Ya, because he wants to make sure that the client are happy with the results. Seperti itu. Right? So after you understand all of these ideas, kita perlu untuk memahami beberapa definisi yang kita bahas di dalam pembahasan yang sebelum ini. Jadi ada kata approve, analyze, debug, detail, interview. Approve artinya menyetujui. Terus ini kata kerja ya, kata bendanya nanti approvement. Analyze ini artinya menganalisa, orangnya namanya analyst, system analyst.
kata kerjanya analyze, menganalisa. Terus debug, terus debug ini artinya memeriksa, menguji gitu ya. Terus detail ini kata benda ya, kata benda bukan kata kerja. Interview ini juga kata benda bukan kata kerja. Okay, let's check. Number 1, all the separate features and pieces of information about something. Semua fitur-fitur dan informasi-informasi yang terpisah tentang sesuatu. Kira-kira ini merupakan definisi dari detail, ya, karena dia informasi, pecahan-pecahan informasi yang terpisah. Next, number 2, think about something very carefully, step by step. Pikirkan segala sesuatu secara hati-hati, step by step. Berarti ini kata kerja ya. Jawabannya adalah analyze. Kita menganalisa, berarti kita memikirkan sesuatu secara hati-hati, selangkah demi selangkah. Number 3, officially say that you are happy with something. Secara resmi mengatakan bahwa kamu senang dengan sesuatu, berarti kita meng-approve. Good. Number 4, ask someone questions formally in order to find out information. Menanyai seseorang pertanyaan-pertanyaan secara formal untuk mencari tahu tentang informasi. Ini adalah interview. And the last one, to find problems, mencari permasalahan-permasalahan in the computer program and correct them. Dan kalau ada, kita memperbaikinya. Ini adalah debug. Maaf kalau salah ya, ini istilah komputernya. Oke, sekarang kita ke listening activity, everybody. So, in this listening, you need to listen to system analyst talking to a worker. Seorang sistem analis bicara dengan seorang karyawan. He is preparing specifications for a pizza shop website. Dia sedang menyiapkan spesifikasi untuk website warung pizza to take orders online, untuk menerima pesanan secara online. Pertanyaannya adalah, setelah Anda dengarkan listening ini, you need to know which state is he at. Dalam tahapan apa kira-kira si sistem analis ini saat ini. Jadi ada 5 tahapan tadi ya, interview, planning, writing, testing, and approving. Now let's listen to the audio. Unit 7, Development, Recording 36. And as you know, we're just putting together the online pizza order system. So I'd like to ask you a few questions. I understand that you take telephone orders from customers now? Yes, that's right. Good. Could you tell me the steps you go through when you take the order? We'll use the same steps on the website. Sure, no problem. Well, first of all, I usually ask whether they want one of our standard pizzas, you know, like a margherita with cheese and tomato. And if they don't? Well, then they can choose their own toppings. We just ask them what toppings they want. Then? We write it on the order sheet. Okay, I see. And if they want a standard pizza? Then I just ask them which one they want. And you write that down on the order sheet, of course? Yep, that's right. Oke, udah selesai ya. Kita ke latihan berikutnya. This is gonna be your task. Ini latihan Anda nanti Anda kerjakan ya. You need to complete 1 until 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. And with the steps in the box. Boxnya yang ini. Ask which type of standard pizza. Tanyakan tipe dari standar pizza. Ask which toppings. Tanyakan toppingnya maunya yang mana. Terus customer wants standard pizza. Apakah customer ingin standar pizza? Lalu write order on order sheet. Tuliskan pesanan di lembar pesanan.
So later on, you can listen again and again after you can get your correct answer. 1, 2, 3, and 4. Okay. Listening 37. Again, now you are going to complete 5 to 8. 5 to 8. Ini 5, 5, 6, 6, 7, 8. Yeah. In the flow charts with the steps in the box. Then listen to the second part of the conversation between the system analyst and the worker. Jadi untuk melengkapi 5-8 ini, kita akan mendengarkan bagian kedua dari percakapan antara sistem analis dengan si karyawan tadi. Dan again, you can use the information, the sentences from the box for your answer. Ya, itu ask the delivery address, tanyai tentang alamat pengiriman, calculate delivery time, hitung waktu pengantaran, customer wants another pizza, apakah customer ingin pizza lainnya, to tell customer delivery time, beritahu customer tentang lama waktu pengantaran. Oke, sekarang kita dengarkan audio kedua ya. Unit 7, Recording 37. And next we ask if they would like another pizza. Okay. And if they do, we just repeat the process. Ask them the same questions again. And if they don't? Then we ask for the delivery address. Oh, and we tell them approximately when we will deliver it. How do you work that out? Well, usually I just look at how busy the staff are and how many orders have come in and make a guess from that. I see. We'll have to work out a way for the software to calculate that. Okay. That's great information. Thanks very much. And then, what do you do next? Oke, itu dia. Nanti di lembar jawaban tugasnya, tolong dibikinkan juga chart seperti ini lengkap dengan isiannya ya. Expressing user requirements. Nah, this is the theory everybody. Ini teorinya. Sekarang kita akan membahas modal sentences. Kalimat ya. Kita akan menggunakan should, seharusnya, have to, harus, need to, perlu, ketika kita mengungkapkan sebuah permintaan ya. Contoh, the program should be easy to use. Programnya seharusnya mudah untuk digunakan. Jadi saya mau program yang harus mudah digunakan. Gitulah, kalau Anda mau nge-request sebuah website, sebuah program software kepada si system analyst, ya dia akan menerima beberapa request dari Anda ya kan. Jadi Anda kasih tahu, oh harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gitu. Itu bisa disampaikan menggunakan kata-kata should, have to, atau need to. Berikutnya, we can also use one plus object, ini artinya kata benda ya, plus to plus verb one, atau to infinitive. Nih, contoh, the client wants the program to run an old versions of Windows. Klien meminta atau klien menginginkan program untuk dapat dijalankan dalam Windows versi yang lama. Ini mungkin perkantoran yang komputernya masih jadul-jadul itu. Jadi dia minta program yang bisa dijalankan. Jadi kalaupun ada komputer lama masih tetap bisa dipakai program tersebut. Jadi konsep kalimat yang akan Anda bikin adalah subjek plus kata kerja want. Kalau satu subjeknya ya kata kerjanya mesti pakai S ya. Kalau lebih dari satu hilangkan S-nya di sini. So the client wants, ini bendanya apa? Apa yang dia inginkan? Wants the website, wants the program, wants the software. Ini bisa diganti-ganti. Untuk apa? Untuk dijalankan dalam Windows versi lama. Untuk dijalankan, untuk diakses misalnya dengan bandwidth yang lebih rendah atau kuota yang tidak terlalu besar dan segala macam. Itu tergantung apa keinginan si klien atau si customer. Jadi Anda bisa gunakan dua contoh kalimat ini untuk merequest sesuatu kepada sistem analis apa yang ingin diminta untuk dibuatkan gitu.
Sekarang, you have task 1. In task 1, you need to use the flowchart to say what the program should do. Kamu akan menggunakan flowchart yang tadi untuk mengatakan apa yang programnya harus dilakukan tentang si pizza tadi ya, pizza. Ini udah dibuatkan kalimat awalnya, yaitu first, the program should find out what kind of pizza the customer wants. Program harus mencari tahu jenis pizza yang mana yang diinginkan oleh si customer. Apakah standar atau pakai pilihan topping. Nah, ini kan yang pertama di flowchart tadi ya. Sekarang tinggal Ananda lanjutkan untuk flowchart bagian yang kedua 3, 4, sampai 8. Itu. Oke. You have also got a task 2, ada latihan 2 juga. Di sini kondisinya seperti ini ya, situasinya. A shop selling fashionable clothing for young people wants an online order system. Sebuah toko yang menjual pakaian fashionable untuk anak muda inginkan sebuah sistem pemesanan online. Gitu. You need to think about the software and make a list of requirements. Jadi pikirkan kira-kira requirements-nya apa saja seperti task 1 tadi. Okay, ya. I think that's all the tutorial video for today. What I need you to know is that you need to understand all of the explanation I told you. Jadi kalau udah paham, silahkan dikerjakan semua latihannya. Lalu seperti biasa dikirim ke Istudy. Oke. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.